sesembahan. Tapi maksudnya adalah datang untuk menjelaskan bahwa harus ada pada kalimat tauhid bagi orang yang mengucapkan dan meyakininya dua perkara, yaitu an-nafyu wal isbat, menolak dan menetapkan. Tolong ini difahami baik-baik, karena ini kaidah yang paling penting. Kaidah yang paling penting tadi apa? Yang paling agung tadi, la tauhida illa bijtima'in nafyi wal isbat. Tidak akan terwujud tauhid kecuali terkumpul an-nafyu wal isbat, penolakan dan penetapan. Menolak selain Allah sebagai sesembahan dan menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak hanya Allah. Sebelum itu wujud pada diri kita, tidak akan terwujud tauhid. Dalil tadi diantaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha." Demikian juga ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Ibrahim alaihi salam, "Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ikrar Ibrahim di tengah-tengah kaumnya dan di hadapan orang tuanya, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi selain Allah. Harus ada ini bara'ah, ya, baik dalam diri kita maupun dalam sikap. Tidak ridho dengan bentuk ada peribadahan kepada selain Allah. Dia benci, dia marah, dia enggak ridho ada selain Allah diberi ibadah. Harus begitu, seperti Ibrahim dinyatakan barokah. Ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi selain Allah kecuali Zat yang telah menciptakan aku, karena sesungguhnya Dia akan membimbing hidupku. Kalimat innani bara'u mimma ta'budun itu rukun an-nafyu, penolakan. Illa alladzi fatarani itu penetapan, bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah, Zat yang menciptakan kita. Ya, nah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri semua yang diibadahi dari selain Allah, maka terharamkan, terjaga harta dan darahnya, hisabnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada dua, man qala la ilaha illallah wa kafara, dan dia mengkufuri semua yang diibadahi selain Allah. Harus kita mengucapkan la ilaha illallah saja belum cukup. Kita mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini itu benar belum cukup. Kita mengucapkan la ilaha illallah meyakini itu benar, bahkan kita enggak memberikan ibadah kepada selain Allah, hanya Allah yang kita ibadahi, belum cukup. Ini belum cukup. Sampai ditambahkan kepadanya sikap berlepas diri dari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Karena Nabi menyatakan baru seorang jadi muslim ahli tauhid dengan wa kafara bima yu'badu min dunillah, mengkufuri, mengingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Jelas, ini poin pertama. Kaidahnya tadi ya, tidak ada tauhid kecuali harus ada apa? An-nafyu wal isbat, penolakan kepada bentuk peribadahan kepada selain Allah, menetapkan satu-satunya sesembahan hanya Allah. Jadi seorang yang beriman, bertauhid katanya,
tapi tidak terwujud pada dirinya dua perkara ini, maka dia bukan ahli tauhid. Meskipun hafal Quran, meskipun imam sholat, nggak jaminan. Nah, ini karena pentingnya gitu ya. Tolong kita pahami. Ini akidah kita. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, anna ruknan raqinan wa syai'an muhimman li fahmi kalimati tauhid an ta'rifa makna kalimati ilah. Di antara rukun yang paling mendasar dan perkara yang sangat penting dalam kita memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, kita mengenal apa itu makna ilahun. Ada la ilah. Apa makna ilah itu? Kita kan ucapkan la ilaha illallah. Di antara perkara yang sangat penting, kita harus memahami apa makna ilahun. Ini bahasa Arab. Makna al-ilah huwal ma'bud. Makna ilah itu adalah ma'budun, yang diibadahi. Ilahun masdar, maknanya isim maf'ul. Ilahun maknanya ma'luhun ay ma'budun, yang diibadahi. Jadi kalau la ilaha, tidak ada yang diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Nanti makna ini kita luruskan pada poin berikutnya. Kalau kita takdirkan tidak ada yang diibadahi secara hak kecuali hanya Allah. Ya. Ilah maknanya bukan Rabb. Ilah maknanya bukan Rabbun. Rabb bukan. Ya ayuhan nasu ubudu rabba. Maknanya beda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb di situ bukan makna ilah. Ilah maknanya bukan Rabb. Rabb itu yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur seluruh urusan. Bukan itu maksud ilah. Jelas ya? Ilah maknanya bukan pencipta. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Makna yang keliru. Kalau itu dijadikan terjemahan ilah. Jelas ya? Ilah maknanya bukan Rabbun, maknanya bukan Khaliqun, pencipta. Makna ilah bukan Al-Qadiru alal ikhtira', dan yang mampu mewujudkan sesuatu yang baru tanpa contoh, bukan. Ilah maknanya bukan zat yang tidak butuh kepada siapapun, yang cukup dengan dirinya sendiri, bukan itu makna ilah. Ya. Tapi ilah maknanya al-ma'bud, zat yang diibadahi. Dipahami begitu. Jadi kalau dibawa kepada tidak ada pencipta kecuali Allah, nah ini runyam. Itu orang musyrik tidak mengingkarinya. Orang-orang musyrik yang diutus padanya Rasulullah SAW, mereka menetapkan tidak ada Rabb kecuali Allah, yang menciptakan Allah. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kalian tanya, kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah Allah. Tidak ada masalah ini pada orang-orang musyrik. Kalau ilah hanya diartikan Rabb. Tapi ilah artinya ma'bud, yang diibadahi. Jelas ya? Ini difahami betul. Jadi yang menyatakan bahwa ilah itu makna-makna selain ma'bud, maka itu makna yang ghairu sahih, tidak benar. Tidak boleh diartikan terjemahan atau sebagai arti dari la ilaha
illallah. Ya, berarti kalau diartikan ilah itu ma'bud, apa terjemahnya? Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada zat yang diibadahi yang berhak terhadap ibadah kecuali hanya Allah. Berarti selain Allah tidak berhak terhadap ibadah. Baru nanti kita lihat ibadah yang kita kerjakan. Kalau ini ibadah, siapa yang berhak? Hanya Allah. Selain Allah tidak berhak kita berikan apa? Ibadah. Jadi tidak cukup, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak cukup. Nanti kita bahas poin berikutnya. Jelas ya? Poin yang kedua. Masuk kedua, yang pertama jangan dilupakan. Habis ini kita harapkan kita paham minimal dasar dari kalimat tauhid yang menjadi harta paling mahal dalam hidup kita. Ya, kita mau masuk surga dengan kalimat ini. Yang hadir di sini semua harus masuk surga. Artinya tekad kita. Nah, ini perlu perjuangan. Sebentar loh kita hidup ini sebentar. Enggak harus yang tua dulu. Kematian tidak pernah diberitahukan oleh Allah kepada kita. Ya, maka dijaga betul kalimat ini. Bahkan doa supaya Allah hidupkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimatikan di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian poin yang ketiga, la budda an natanabbah ila sahih fi taqdiril khabari la an-nafiyah lil jinsi. Ini sedikit bicara bahasa Arab. Kalimat kita apa? La ilaha illallah. La di situ dalam bahasa Arab namanya la nafiyatul lil jinsi. La yang menolak segala yang ada pada isimnya. Jadi la ilaha. Jadi ilah ditolak. Seperti tadi. La ini beramal seperti amalan inna. Berarti dia punya khobar. Nah, khobarnya nggak ada di sini. La ilaha mestinya ada khobarnya ini. Paham ini saya bicara khobar? Saya paham. Kalau manggut paham. Jadi mestinya kita katakan misalkan la rajula fiddari, tidak ada laki-laki di dalam rumah. La fiddari itu khabar namanya. La rajula qaimun, tidak ada seorang pun laki-laki yang berdiri. Harus ada qaimun. Kalau enggak, jumlah tidak sempurna, kalimat tidak sempurna. Ini rahasia kalimat tauhid. Kita bukan sedang belajar bahasa Arab ya. Ini kita belajar kalimat thayyibah, la ilaha illallah. La ilaha isimnya la ilaha. Nah, syaratnya beramalan inna sehingga dia fungsi la nafiyal jinsi berjalan itu kalau isimnya dan khabarnya nakirah. Maka ilaha dia mabni. Jelas ya? Nah, mestinya ada khobar sebelum kata ilah itu ada kalimat yang tidak disebutkan. Ini setiap muslim yang mengucapkan la ilaha illallah harus ngerti kalimat yang pas sebagai khobar itu apa. Karena kalau diartikan tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, itu keliru nanti. Karena buktinya sesembahan selain Allah ada apa enggak ada? Ada. Ada orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah bulan, ada menyembah jin, pohon, kuburan, malaikat, nabi. Berarti sesembahan selain Allah ada apa enggak ada? Ada. Maka di situ ada kalimat yang terbuang, yang dikatakan dalam ilmu bahasa namanya khobarnya la nafiyah lil jinsi. Ini kalau Ustadz sudah jelas paham, kelontok, merem aja kelihatan. Santri, ini semua santri lah. Jelas ya maksud saya? Jadi kita harus betul-betul
nggak wujud di dalam kalimat, nggak nampak gitu loh, nggak tertulis di situ, andaikan diwujudkan itu apa kalimatnya, ini harus benar. Karena kalau keliru, fatal terkait dengan tauhid kita. Sehingga kenapa orang-orang musyrik yang itu kerabatnya Nabi, kayak Abu Jahal tadi, hanya disuruh mengucapkan la ilaha illallah, nggak mau, malah Nabi ditipukin. Bahkan dikatakan jangan percaya orang ini pendusta ini. Padahal itu keponakannya sendiri. Kenapa sampai mereka memilih perang daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka mengerti ini bahasa mereka, paham mereka. Terjadi perang Badar, perang Uhud, dan peperangan yang berderet pada masa Rasulullah dan para sahabat, semua karena mereka menolak la ilaha illallah. Ya, maka banyak kesalahan yang terjadi di dalam menetapkan khobarnya lain. Takdir khobar ini bukan maujud, artinya ada. Tidak ada sesembahan yang wujud kecuali Allah. Ini terjemahan yang salah. Menetapkan khobar la yang keliru. Kalau dikatakan la ilaha maujudun illallah, itu keliru. Tidak ada sesembahan yang ada kecuali hanya Allah. Ini keliru. Sisi kelirunya yang sederhana mudah kita pahami, karena sesembahan selain Allah ternyata banyak sekali. Seperti yang saya contohkan tadi, ya Syekh Fulan Agisni, berarti Syekh Fulan jadi sesembahannya. Kalau dia mengatakan saya enggak kok, niat saya Allah. Lah kalau niatnya Allah, kenapa enggak disebut nama Allah? Coba cek yang saya dengar, ya Syekh Abdul Qadir Jailani Agisni, ada sebutan nama Allah sedikit pun di situ? Enggak ada. Berarti dia sedang berdoa kepada siapa? Kepada Syekh tersebut. Padahal doa adalah ibadah. Berarti ada enggak sesembahan selain Allah? Ada. Berarti kalau ditakdirkan tidak ada sesembahan yang wujud kecuali Allah, keliru. Jelas ya? Nah, jadi takdirnya penetapan khobar bukan maujudun, bukan wujud, ya. Atau tidak ditetapkan dengan lana. Tidak ada sesembahan bagi kita kecuali Allah. Enggak. La ilaha lana illallah, enggak cukup. Berarti kalau lana ada sesembahan li ghairina, yang selain Allah. Jelas? Enggak cukup. Tidak ada sesembahan bagi kami kecuali Allah. Enggak cukup. Ya. Nah, dan yang lainnya. Lalu apa takdir atau penetapan khobar la nafiyalil jinsi yang benar di situ? Tidak ada satupun yang benar dalam menetapkan khobar la ini kecuali dengan lafaz haqqun au bihaqqin. Kalau haqqun langsung isim dhahir. Tahu isim dhahir? Isim yang nampak di situ. Kalau bihaqqin dengan sibul jumlah, karena didahului harfu jarrin bi haqqin. Hanya itu yang benar, selain itu salah. Apa ini memaksakan yang lain salah tanpa dalil? Tidak. Jadi kalau kita takdirkan apa? La ilaha haqqun illallah, la ilaha bihaqqin illallah. Harus begitu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Berarti ada nggak sesembahan selain Allah? Naam, ada. Tapi itu sesembahan yang batil. Yang benar dan berhak untuk disembah hanya satu, yaitu Allah. Jelas ya? Nah,
Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq." Yang demikian itu karena Allah adalah sesembahan yang hak. Siapa yang menetapkan? Allah. Jadi yang menetapkan hakon siapa? Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat nomor 62. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya semua yang diibadahi dari selain Allah, naam itu sesembahan, tapi dia batil, kata Allah. Ada sesembahan selain Allah, iya, tapi itu sesembahan yang batil. Wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Dan Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Juga dalam surat Luqman ayat 30 Allah menyatakan, mirip ayatnya ya, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah adalah sesembahan yang hak, dan apa yang disembah oleh mereka manusia ini selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Jelas ya? Berarti kalau kita takdirkan apa? La ilaha apa? Haqqun illallah, atau la ilaha bihaqqin illallah. Ya. Tadi Allah mengatakan wa may yu'min billah wa faman yakfur bit taghut. Berarti ada taghut. Allah katakan ada taghut itu. Berarti ada nggak sesembahan selain Allah? Ada. Allah katakan, Allah akui ada sesembahan selain Allah. Tapi Allah katakan itu adalah batil, sesembahan yang batil. Kalau batil berarti boleh nggak diibadahi? Tidak boleh. Jelas ya? Nah ini harus difahami. Dan ilmu semacam ini seorang tidak boleh berudzur. Memahami kalimat seperti ini, seorang tidak boleh berudzur. Berarti saya harus bisa bahasa Arab? Enggak harus. Bahasa Arabnya enggak harus, pahamnya yang wajib. Tadi sudah saya terjemahkan dengan bahasa kita, insyaallah bisa dipahami. Paham ya? Enggak boleh berudzur. Siapapun enggak boleh berudzur. Karena ilmunya nggak boleh berudzur, berarti boleh nggak bodoh tentangnya? Boleh nggak bodoh tentangnya? Nggak boleh. Orang yang bodoh tidak diberi udzur dalam bab ini. Makanya seorang yang memberikan ibadah kepada selain Allah, ini pokok kesirikan. Dalam pokok kesirikan, pelakunya tidak diberi udzur dengan alasan bodoh. Enggak. Orang nggak ngerti ini. Katanya muslim, sholat, puasa, haji, barangkali sudah haji, umroh berkali-kali. Biasa kalau umroh, bahkan jadi pembimbing umroh, misalkan begitu ya, agen. Tapi dia mengatakan, ya Syekh Fulan agisni. Ada udzur? Nggak ada udzur. Kalimat ini nggak boleh udzur. Syirik ini pada ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah, itu namanya apa? Syirik. Syirik ini pada ibadah seperti hadas pada wudhu. Orang kalau wudhu berhadas, batal nggak wudhunya? Orang beribadah bersama itu dia melakukan syirik besar, batal nggak ibadahnya? Batal. Apa ada udzur dalam pembatal ibadah? Nggak ada. Ini madhab a'immah sejak salaf dulu, Rasulullah, para sahabat, sampai hari ini. Boleh orang nggak ngerti la ilaha illallah, boleh.
Enggak. Makanya syarat la ilaha illallah yang pertama. Masa udah 10 tahun ngaji nggak ngerti apa syarat pertama? Al ilmu biha, bimakna, harus ngerti maknanya. Arti itu syarat. Kalau syarat ini gak terpenuhi, kalimat yang diucapkan la tanfa'uhu, tidak memberi manfaat apapun. Dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ribuan kali, tapi habis itu ya Syekh Fulan Al-Ghisni memberi manfaat apa enggak manfaat? Enggak manfaat. Nyembelih korban untuk selain Allah, yang bau ruksa walidalik, sembelihkan kambing. Menyembelih korban ibadah bukan ibadah? Ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fashalli rabbika wanhar. Nah, ketika ibadah diberikan kepada selain Allah, dia ngerti ini ibadah, ngerti kalau doa itu ibadah, ngerti. Wong dia sholat, dia puasa, bahkan udah haji tadi, sudah umroh tadi, ngerti kalau itu ibadah, diberikan kepada selain Allah. Batal nggak tauhidnya? Batal. Musyrik apa musyrik? Musyrik apa musyrik? Musyrik. Ada udzur? Nggak ada udzur. Karena ilmu tentang ini nggak ada udzur, berarti bodoh padanya tidak diberi udzur. Jelas ya? Kita bukan mengkafir-kafirkan ya. Ya dia sendiri yang musyrik. Nggak ada orang muslim beribadah kepada selain Allah itu. Nggak ada wujudnya di dunia ini, nggak ada. Yang beribadah kepada selain Allah itu bukan muslim. Antum cari kemana pun nggak ada. Yang mengatakan itu diberi udzur keliru. Apa dia pasti di neraka? Nah, ini urusan lain. Itu urusan dia sama Allah. Karena matinya seseorang itu kita nggak ngerti. Hakikatnya dia mati di atas apa kita nggak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita hanya melihat dohirnya seseorang. Dohirnya beribadah kepada selain Allah. Yang beribadah kepada selain Allah namanya apa? Musyrik. Yaitu dohirnya, udah begitu. Iya. Nah, ada kitab yang bagus, Syarah Nawaqidul Islam. Banyak sebenarnya. Seorang Syekh Shalih Fauzan, bahkan sebelumnya ulama banyak sekali. Bahkan hampir semua ulama menjelaskan tentang pembatal-pembatal Islam. Pembatal yang pertama syirik. Dan mereka jelaskan tidak ada udzur. Udzur bil jahal itu nanti dihukum akhirat, bukan hukum dunia. Apa ini diadab oleh Allah, itu urusan dia dengan Allah. Dohirnya dia musyrik, dihukumi musyrik, diperlakukan sebagai orang musyrik. Jelas. Kalau mati disolati nggak jenazah? Musyrik nggak disolati? Nggak disolatkan. Boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin? Tidak boleh. Gimana? Orang musyrik. Bahkan orang yang tidak meyakini orang musyrik itu musyrik, dia sendiri bisa terjatuh kepada kesyirikan. Lihat pembatal Islam. Siapa yang tidak meyakini kekafiran, orang-orang musyrik kafir. Ya. Nah, jadi masalah kalimat ini nggak ada udzur, nggak boleh orang bodoh tentangnya. Kalau bodoh tidak diberi udzur, berarti pelakunya juga tidak diberi udzur. Apalagi kalau kita lihat saat ini, orang itu terperosok pada kebodohan yang bentuknya mu'rid, berpaling. Al-jahil naw'ani. Bodoh itu ada dua macam. Ya. Al-jahl mahad lahu udhur. Murni bodoh yang masih diberi udzur.
Ini pun pada perkara-perkara yang boleh diberi udzur. Yang kedua, jahlun la yu'dzar, kebodohan yang tidak diberi udzur. Ini dalam bahasa ulama namanya i'radun, berpaling. Sekarang hidup di Bandar Lampung, di tengah kota, akses kajian banyak, buku banyak, dia bisa baca Quran, dia bisa mendengar, dia bisa mengerti bahasa ustadznya, terus diberi udzur. Ini karena orangnya nggak mau belajar, nggak mau mendengar, bahkan kadang-kadang melawan, menghalangi, menolak. Ini namanya mu'rid, berpaling dari ilmu, berpaling dari mempelajari kalimat la ilaha illallah, bersabar atas ketidaktahuannya, akhirnya dengan kebodohannya terjatuh dalam kesyirikan, syirik besar. Nggak ada udzur, wong dia berpaling. Bukan bodoh nggak bisa diangkat. Beda dengan orang yang Allah takdirkan lahir pandai. Yu'allam wa la yu'allam sawa'un alaihi. Diajari gak diajari sama aja. Itu namanya sudah permanen, nggak mukallaf orangnya. Sedih sama seneng sama-sama, tertawa semuanya. Lah itu baru diberi udzur, nggak mukallaf. Oh dia nggak sholat, antum nggak usah pengen. Kalau pengen jadilah seperti dia. Jelas maksudnya. Lah kalau sehat, mahasiswa, aktivis begitu, koordinator taklim, ada nggak diberi udzur? Jelas ya? Nah, ini penting seperti itu. Maka seperti yang tadi kita katakan, seorang yang mengatakan ya Saifulan alisnya atau menyembelih korban untuk selain Allah, ini syirik besar apa kecil? Ini usulus syirkil akbar, ini nggak diberi udzur. Kita nggak hanya mengatakan finnari khalidina abada, bukan itu, tapi dia perilakunya musyrik. Itu yang anak ambil faidah dari para ulama kita, ulama-ulama sepuh kita, Syekh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Shalih Fauzan, bahkan yang paling muda seperti Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, ayahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Bahkan ketika anak kemarin di sana, saya penasaran, saya ingin betul-betul jawaban di sana, saya tanyakan di majelis itu. Saya tanyakan, nah, yu'amalu mu'amalatul musyrik, diperlakukan sebagai seorang musyrik. In matala yuttaba janazatuhu wala yusalla wala yudfan fi maqabiril muslim. Enggak boleh diikuti jenazahnya, enggak boleh disalatkan, enggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslim. Di akhirat urusan dia sama Allah. Karena kita nggak ngerti dia mati, hakikatnya di atas apa itu hanya Allah yang tahu. Jelas ya. Mengerti ini bukan kita cari maksa, bukan. Tak lihat-lihat orang nanti saya kafirkan, bukan. Itu urusan qadhi. Menghukum itu urusan qadhi atau seorang yang berwenang di situ. Tapi kita tugasnya menjaga akidah kita. Di antara bentuk menjaga akidah, membangun sikap yang benar. Yang sikap itu dibangun di atas akidah yang benar. Maka tadi saya katakan ada kitab Syarah Naqdul Islam yang bagus. Kalau di antara yang paling bagus punya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah. Nah itu. Bahkan beliau punya tafsir perincian tentang masalah ini, udzur dalam masalah ini. Beliau punya perincian yang bagus. Nah, jadi talaki ambil dari para ulama kita agama ini, apalagi masalah akidah. Jangan pakai perasaan kira-kira. Kalau orangnya terlalu lembut, belas kasihan, nggak ada orang kafir di dunia ini. Tapi bukan teroris ya, bukan radikal. Pokoknya orang kayaknya, ini pakai potongannya nih kafir terus dikafirkan. Nggak pakai potongan kafir itu. Ada ilmunya. Nah, ya seperti itu. Tapi poin kita bukan masalah udzur bil jahl, bodoh diberi udzur apa tidak, tapi memahami apa itu kalimat apa tadi, khobar dari la ilaha.
Berarti khabar kalimat yang benar adalah haqqun au bihaqqin. Jelas ya? Itu poin yang ketiga. Sekarang yang keempat. Al-Qur'anul Karim wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamul qulubi allati fassarat fiha atau fussirat fiha kalimatut tauhid. Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling agungnya kitab dan paling jelasnya dalil yang dengannya ditafsirkan la ilaha illallah. Jadi ketika kita mau mengambil makna, tafsir, pemahaman la ilaha illallah, merujuknya kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kepada yang lain, apalagi kepada ilmu akal, ilmu kalam. Ini bencana besar. Tidak ada apa yang digelari oleh manusia sebagai ilmu yang lebih merusak agama ini melebihi ilmu kalam atau filsafat. Meskipun orang sekarang mau mengislamisasikan filsafat Islam, kebohongan. Ana sedikit cerita, ada seorang namanya Abdullah, mungkin asatid yang lain tahu, tapi sebagai tanbih, peringatan supaya kita ini betul-betul bersungguh-sungguh menjaga hidayah yang Allah berikan pada kita ini mahal, lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Ya? Kita nggak akan ditanya tentang punya pondok apa tidak, punya santri apa enggak, nggak akan ditanya itu. Punya yayasan apa enggak ditanya. Punya grup WA apa enggak ditanya. Punya komunitas apa enggak. Tadi sudah jelas apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang namanya Abdullah Al-Qasimi dari Saudi Arabia. Ini pemuda yang hebat, kecerdasannya luar biasa. Bahkan digadang-gadang ulama pada masa itu, tahun 2000-an, 99 2000. Mereka kadang-kadang sebagai Ibnu Taimiyah masa ini. Menulis kitab membantah Syiah, membantah Ahlul Bidah dengan dalil-dalil yang kuat kokoh. Safar dia terus melakukan mengajar sambil belajar. Akhirnya bertemu dengan ilmu kalam, safar. Terus sampai Allah Subhanahu wa ta'ala waliyadzubillah mencabut hidayah tauhid, hidayah Islam, hidayah sunnah dari orang itu, dari dirinya. Akhirnya dia menolak agama, mencela Allah, mencela Rasulnya, bahkan menulis kitab tentang agama ini dengan judul Hadihi Hiyal Aghlal. Agama itu adalah belenggu hidup. Mati di atas akidah ateis, nggak beriman dengan adanya Allah, tidak beriman dengan adanya agama. Agama itu belenggu hidup, bikin susah, bikin sulit. Masalah nggak sampai 10 tahun hilang hidayah. Makanya dijaga. Nah, Wasil ibn Atta itu biasa hadir di majelis Al Hasan Al Basri rahimahullah. Kurang bagus apa gurunya? Gurunya Imam min a'immatis sunnah Al Hasan Al Basri. Teman-teman duduknya ahlu sunnah. Tapi Wasil ibn Atta tidak mendapatkan hidayah atau tercabut hidayah dari. Bukan enggak cerdas. Ini orang yang cerdasnya luar biasa. Bahkan khutbah dia tanpa teks dan dadakan catat oleh para ulama. Wasil bin Atta. Nah, beliau itu nggak bisa roh, kidal. Maka suruh khutbah, dia bikin khutbah yang dalam khutbah dia yang bagus itu nggak ada satu pun hurufnya.
Antum bisa kan? Nggak bisa. Baru mulai sudah roh dulu. Ini saking cerdasnya siapa? Wasil ibn Atha. Tapi terjabut hidayah darinya. Dia menjadi tokoh Mu'tazilah yang membibiti menjadi embrionya pemahaman Mu'tazilah. Wasil ibn Atha. Dikatakan Mu'tazilah karena dia merasa cukup, kiber, sombong, menyendiri dari gurunya, bikin majelis sendiri. Lalu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan i'tazala wasilu i'tazala wasil. Maka sejak saat itu kelompok Wasil disebut Mu'tazilah, yang sampai hari ini menjadi PR bagi ahli sunnah. Cerdas. Maka ulama mengatakan bahwa utu az-zakah wa lam yu'tu az-zakah. Mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi kebeningan hati, tidak diberi hidayah. Maka dijaga. Ya. Dulu juga begitu. Seperti Al-Bisi dan Mirrisi, gurunya Abu Yusuf, Imam Ahmadis Sunnah, tilmidnya Imam Abi Hanifah, gurunya Ahlu Sunnah, muridnya jadi gembong kebid'ahan. Ini bahayanya ilmu kalam. Ya, nah. Jadi kalau mau mengenali kalimat la ilaha illallah cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah dalil kitab dan dalil yang paling gamblang di situ menerangkan makna la ilaha illallah. Kembalilah ke sana. Di antaranya tadi ayat Allah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha." Sudah sangat jelas gamblang. Demikian juga tadi tentang Ibrahim alaihi salam, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Jadi dalam memahaminya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan itu sumber ilmu yang paling selamat. Kita ini kalau sayang dengan hidayah yang Allah berikan pada kita, jangan sembarangan mengembalakan diri kita. Saya baca sebuah kalimat yang sangat bagus. Seorang pengembala ketika mengembalakan kambing-kambingnya di tempat yang banyak serigala, jangan lalai dan ditinggal tidur. Nanti yang membalakan kambing-kambing antum siapa? Serigala. Pulang kambing tinggal nama. Paham? Pengembala yang cerdas ketika mengembalakan kambingnya banyak serigala, jangan ditinggal tidur main seruling, kan ada seruling pengembala. Nah, kambingnya habis dimakan serigala, karena yang mengembalakan kambing dia siapa? Serigala. Diambil alih tugas dia karena dia sedang asik bermain-main. Jelas. Lah ketika kita mengembalakan hati kita yang Allah sudah beri iman dan manhaj yang hak ini, di tengah banyaknya fitnah, subhat dan syahwat seperti ini, jangan tidur antum. Nanti digembalakan oleh syaitan hati kita. Harus waspada 24 jam berjaga. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahu. Iblis itu melihat kalian di mana kalian nggak bisa melihat iblis. Maka dijaga betul ya. Ini mahal kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita mati nggak bawa kalimat ini. Rugi. Ya. Nah. Kemudian poin yang ke-5 ya. Poin yang ke-5. Tadi berapa poin? 7 ya. Berarti kurang 3 lagi. Annal khilafa ma'al musyrikin al-awwalin. Annal khilafa ma'al musyrikin al-awwalin lam yakun fi tafsiri hadhil kalimah. Perselisihan antara Rasulullah dan para sahabat dengan orang-orang musyrik pada saat itu dari kalimat la ilaha illallah bukan masalah maknanya, bukan penafsiran kalimat la ilaha illallah, bukan di situ letak perselisihannya. Paham poin yang ke-5?
perselisihan, persengketaan, perbedaan yang terjadi antara Rasulullah dan para sahabat dengan orang musyrik dulu pada masa beliau tentang kalimat la ilaha illallah bukan terletak pada tafsir dan makna la ilaha illallah, bukan. Ya, innama tafsiruha, innama maknaha kana mahallat tifakin bainana. Sesungguhnya penafsiran la ilaha illallah, makna atau arti la ilaha illallah itu terjadi kesepakatan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Nggak ada perbedaan, sepakat. Tentang apa? Makna la ilaha illallah, tidak ada perbedaan. Lalu perbedaannya di mana? Dalam memahami la ilaha illallah sama. Lalu letak perbedaannya di mana? Ya. Innama al-khilafu fil amali bimuqtadaha. Yang jadi perbedaan kita dengan mereka itu di dalam mewujudkan tuntutan la ilaha illallah, di dalam mempraktekkan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang-orang musyrik dulu kenapa nggak mau disuruh mengucapkan la ilaha? Nabi sudah keliling pasar, qulu la ilaha illallah tuflihu, mereka tolak. Abu Thalib itu yang sudah nazak sakaratul maut, dikatakan oleh Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallahi subhanahu wa ta'ala. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti aku akan berhujah dengannya untukmu di sisi Allah. Enggak mau. Kenapa? Karena mereka bukan tidak memahami maknanya, justru mereka paham maknanya tapi tidak mau terhadap prakteknya. Mereka nggak mau kalau harus meninggalkan sesembahan-sembahan mereka selain Allah. Sedang kalimat la ilaha illallah apa tadi? Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Mereka nggak mau kalau sesembahan yang hak itu hanya Allah saja, nggak mau. Jelas maksudnya ya? Lihat kejadian yang sekarang seperti itu juga. Kadang orang paham maknanya, atau yang lebih parah lagi sekarang nggak paham. Karena dikatakan oleh para ulama kita, ta'san liman Abu Jahlin a'rafu minhu bi aslid din. Ta'san liman yaqulu annahu muslimun wa Abu Jahlin a'rafu minhu bi aslid din. Sungguh celaka, sungguh buruk seorang yang mengatakan dirinya muslim, Abu Jahal lebih paham terhadap la ilaha illallah daripada dia. Abu Jahal itu memusuhi Nabi habis-habisan, bukan karena nggak paham la ilaha, paham, justru karena paham milih memusuhi dan berperang. Jelas ya? Jadi Rasul dulu ketika cukup mengucapkan qulu la ilaha illallah tuflihu, karena orang musyrik itu paham makna kalimat la ilaha, itu ngerti maknanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, itu mereka paham. Jelas ya? Tenang. Maka dalam Al-Quran, dalam surat Shad ayat 4 dan 5, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum, dan mereka ta'ajjub ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kaum mereka sendiri. Yang dimaksud Rasulullah SAW memberikan peringatan, memberikan dakwah la ilaha illallah dan mengingatkan dari bahaya kesyirikan. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatai Nabi SAW itu tukang sihir lagi pendusta. Lalu apa kata mereka menanggapi dakwah Nabi la ilaha illallah? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini mereka menerangkan kalimat la ilaha illallah. Maka begitu diajak la ilaha illallah suruh mengucapkan, mereka enggan. Kenapa? Dipahami oleh mereka, apakah orang ini, yaitu Rasulullah maksudnya, mau menjadikan ilah yang banyak itu jadi satu saja? Oh, ini perkara yang aneh. Mereka enggak mau.
Berarti mereka paham nggak la ilaha illallah? Nah, maka sungguh buruk orang katanya Muslim hari ini. Abu Jahal lebih paham daripada dia terhadap kalimat la ilaha illallah. Sekarang banyak orang mengucapkan itu la ilaha, jadi zikir bahkan ribuan, tapi karena nggak paham tadi, akhirnya bersama itu dia batalkan. Anda pernah ke Jakarta dulu, masa belum mengenal dakwah salafiyah lah begitu ya. Jadi orang di masjid itu zikir la ilaha ribuan kali. Apa la ilaha illallah. Keluar dari masjid, di masjid itu depannya itu ada kuburan. Begitu keluar ke masjid, duduk di sekitar kuburan itu, lalu beristighosah kepada penghuni kubur tadi. Ya Syekh fulan agisni itu sampai khusuk nangis dihitung dengan butiran-butiran kopi itu. Agisni satu taruh. Ini kan menunjukkan dia tidak paham kalimat la ilaha illallah. Lebih bodoh, lebih jahil daripada Abu Jahal. Itu kenapa Abu Lahab tapi nimpukin Nabi tadi? Karena dia paham kalimat la ilaha illallah. Kalau sampai orang-orang pasar itu mengucapkan la ilaha illallah, mereka akan tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Itu yang mereka tidak mau, itu yang mereka tolak, itu yang mereka tidak sanggupi. Bukan tidak paham maknanya, mereka ngerti maknanya. Jelas ya? Nah, itu poin yang ke-5. Kemudian yang ke-6, an-na'lama anna min a'dhamid dawa'i allati usibat biha hadhihi al-ummah kaunu ma'na kalimat tauhid syai'an ghariban. Di antara musibah, sebab terjadinya musibah yang menimpa umat ini, maksudnya musibah itu kesirikan yang merata, pemandangan syirik yang nampak luas seperti itu. Di antara musibah yang menimpa umat ini sehingga menimbulkan perilaku yang seperti itu, munculnya pemahaman kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman yang aneh, yang tidak pernah dikenal oleh kalimat itu sendiri dan para salaf kita. Tadi apa makna kalimat la ilaha illallah? Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Muncul pemahaman-pemahaman yang tidak menyentuh uluhiyah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahkan dulu ada tokoh tidak ada Tuhan kecuali Allah. T kecil, Allahnya T besar. Lah apa bedanya? Tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Pakai filsafat dia. Kalau Allah diartikan Allah, berarti belum kita terjemahkan. Padahal Allah itu alam, nama. Lah nama kok diterjemahkan? Ya itulah namanya ngotak-atik akal. Jadi tidak ada Tuhan T kecil karena masih nakirah ilah. Illallah kecuali Tuhan T besar karena Allah sudah ma'rifat. Kan muncul. Dan itu bukan orang bodoh yang nggak sekolah TK, doktor. Masya Allah. Jadi muncul pemahaman yang akhirnya apa? Tidak menyentuh makna uluhiyah, tidak menyentuh makna ibadah, sehingga berbuat syirik kayak apapun seakan-akan tidak bermasalah bagi kalimat yang dia ucapkan la ilaha illallah. Sehingga muncul tadi nggak paham makna la ilaha illallah. Ini menimbulkan musibah dan bencana yang sangat besar. Karena pelanggaran yang paling esensi, yang paling pokok itu pada pelanggaran uluhiyah. Kenapa Allah mengutus Rasul yang pertama Nuh alaihissalam? Apa pelanggaran dalam asma wa sifat? Atau dalam rububiyah? Atau ada kasus perzinahan? Bukan. Karena umat pada saat itu melakukan pelanggaran dalam la ilaha illallah. Mereka memperlakukan orang-orang soleh dengan cara berlebih-lebihan.
Maka kalau kita pelajari Kitab Tauhid misalkan ya, kita pelajari Kitab Tauhid, di sana ada bab perkara yang paling menyebabkan terjadinya kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah adalah al-ghuluw fis shalihin, sikap berlebihan kepada orang saleh. Dan ini asal kesyirikan. Syirik yang pertama terjadi adalah sikap berlebihan kepada orang saleh. Wadda, Suwa'a, Yahusa, Ya'uqa, Nasra. Dibikin petilasan-petilasan, dilukis gambarnya. Masya Allah. Sekarang banyak orang thariqah sufiyah yang menyembah syekh-syekh mereka. Meskipun ketika kita katakan menyembah syekhnya, mereka nggak ridha, tapi prakteknya seperti itu. Bahkan dipajang gambar syekhnya ini di rumah-rumah mereka, dianggap itu bisa mendatangkan keberkahan, bisa menjaga rumahnya. Untung ada ya. Masya Allah. Tersebarnya cerita-cerita yang tidak bisa dicerna sedikit pun dengan akal ya, yang bisa terbang dengan daun pisang, Jumatan di Makkah kan gitu ya, naik daun bisa dipercaya. Ada yang percaya? Belum banyak. Orang mengatakan ke Madinah, tahu-tahu nyembul tangan Nabi dari kuburnya, dia jabat tangan sama Rasulullah SAW. Dipercaya? Dipercaya. Cerita konyol seperti ini dimuat di medsos, bahkan bisa jadi antum ngeklik juga ya, nge-subscribe pelanggan supaya dapat notifikasi berita baru ya. La haula wala quwwata illa billah. Maka betul kata Syekhul Islam yang maknanya seburuk apapun sebuah ajaran, senyeleneh apapun sebuah ajaran, pasti ada yang mengikutinya. Saking mirisnya keadaan manusia. Sekarang kurang jelas apa bahwa Rasul itu Rasul yang terakhir. Kurang jelas apa dalilnya itu. Gamblang jelas. Muncul orang yang nggak dikenal ngaku jadi nabi, ada nggak pengikutnya? Perempuan lagi ada nggak itu? Masya Allah. Ya, ini keadaan lingkungan kita, artinya begitu. Ini menunjukkan jauhnya banyak sekali kaum muslim yang jauh dari ilmu yang sebenarnya. Juga tadi peran-peran dai yang tidak bertanggung jawab. Dakwah itu ibadah ya, dan dakwah itu amanah. Kalau kita nggak sanggup jangan dikerjakan. Man afta bi futya bi ghairi samtin fa ismuhu ala man afta. Siapa memberikan fatwa tanpa kesantunan ilmu, maka dosanya tanggung jawab dia. Kadang kita lupa dengan popularitas, jadi ustaz, banyak yang nyasrep, banyak yang nonton, lupa. Karena Masya Allah, kalau anak katakan ini musibah di dakwah salafiyah, yang kadang nggak kita sadari. Mau diingatkan sekarang ini etika. Ada seorang memaksakan diri ceramah, membahas kitab, direkam sendiri, diupload sendiri, di rumah sendiri, dikasih bendera sendiri, dikasih minum sendiri, bikin konten sendiri. Sampai anak jumpai baca kitab mandek, nggak ngerti apa yang mau dibaca itu. Jangan agama ini terluka dengan sebab kita. Jangan. Kadang miris juga begini. Makanya hati-hati berdakwah. Ya, ini nasihat untuk anak. Kalimat atau apa dan seterusnya. Kadang kita terlalu semangat, padahal kemampuan kita tidak seperti itu. Berhadapan dengan ahli batil, kita nggak siap mental, diperkara sama ahli batil, akhirnya kita meminta maaf dan mengudurkan kebatilan. Saya si fulan minta maaf apabila sudah menyinggung dan perkataan saya kemarin bahwa ritual ini adalah syirik, itu adalah salah, yang benar bukan syirik. Wah, ini sudah rusak. Akhirnya mengakui suatu yang syirik bukan syirik, suatu yang bid'ah jadi sunnah.
Jangan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Ilmu adalah amanah. Ya. Nah, Masya Allah. Kemudian yang terakhir ya, yang ketujuh, ya, anna wadhifatal muslim wal ummatil muslimah fi hadhil hayah taduru fi hadhil kalimah. Bahwasanya tugas pokok seorang muslim dan muslimah umat Islam ini di dalam kehidupannya ini itu berporos kepada kalimat la ilaha illallah. Mari kita paham. Jadi poros kehidupan kita, aktivitas kita, kegiatan kita, amal kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, porosnya adalah kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalimat itu bisa berada kuat dalam jiwa kita, subur tumbuh di dalam hati kita, sehingga mewarnai kehidupan kita. Apapun profesi kita di dunia, itu hanya pembagian Allah yang berbeda-beda. Enggak lebih mulia seorang pejabat tinggi daripada tukang puluh. Tidak ada. Ini sudah sering kita sampaikan. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa fisik kalian atau harta kalian, atau kalau kita luaskan jabatan kalian di dunia, bukan. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kita. Maka poros kehidupan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Kita dihidupkan oleh Allah untuk merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Orang yang diberi ilmu oleh Allah, tugasnya adalah di samping dia mewujudkan pada kehidupannya la ilaha illallah, dia seru kaumnya kepada kalimat la ilaha illallah. Ini apa? Tugas kehidupan kita. Ya, nah, dengan beberapa cara. Wadzalika min hilal umuri. Yang pertama, ayyafhama wa yufhima maknaha. Hendaklah setiap muslim memahami makna la ilaha illallah. Tadi sudah disinggung di atas. Maknanya harus ada nafi, ada isbat. Dan bagi yang Allah beri rizki ilmu, memahamkan makna ini kepada kaumnya. Ini intisari dakwah. Sebelum yang lain, ajarkan kalimat la ilaha illallah. Tadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah ketika beliau sudah di Madinah, pertengahan masa di Madinah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dakwah Nabi tadi keliling di pasar, menampaikan kepada kabilah-kabilah. Apa yang disampaikan Nabi? Qulu la ilaha illallah. Fahamkan maknanya. Rasulullah SAW sampai di Mekah tidak ada yang menerima, sampai Nabi katakan kepada manusia ini, adakah di antara kalian yang mau membawa saya kepada kaumnya? Karena orang-orang Quraisy sudah menghalangi saya dari menyampaikan kalimat Allah. Sampai begitu, nggak ada yang menerima dakwahnya. Sampai beliau pergi ke Taif, berharap Taif lebih baik dari Makkah. Ternyata lebih menyakitkan. Di sana beliau disikapi seperti orang gila, dikeluarkan budak dan anak-anak kecil, dibawain sambitin Nabi SAW. Sampai terluka kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu semua demi menerangkan la ilaha illallah, demi kita umatnya. Lalu bagaimana kita memuliakan dan menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah begitu. Pahamkan kalimat itu. Sampai beliau berperang, harus berpisah dengan keluarganya, harus meninggalkan tanah kelahiran yang sangat beliau cintai, apalagi ini tanah yang paling mulia di muka bumi, Makkah, harus ditinggalkan, berhijrah dalam keadaan bahaya. Beliau berhijrah, muncul sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan dipakaikan kepadanya mahkota paling tinggi di bangsa Arab.
Masya Allah. Ini orang yang sangat penting, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan seorang yang pernah dusta sekali aja, gak pernah. Bukan menginginkan harta dari manusia, tidak. Karena itu sampaikan kalimat ini. Belajar awal al-usulus salasah. Usi nafsi wa iyyakum. Para asatidzah ajarkan al-usulus salasah. Lain lagi kitab tauhid. Kalau fondasi dasarnya sudah kokoh di usulus salasah, baru perincian tentang uluhiyah dan kesyirikan, kitab tauhid. Nanti nawaqidul Islam, qawaidul arba dan seterusnya diajarkan. Baru ketika seorang sudah fondasinya kokoh, mengerti tentang tauhid, bahaya syirik, hidup di masyarakatnya, pasti muncul syubhat yang harus dia hadapi. Maka belajar kasfus syubhat supaya dia punya bekal di dalam kehidupannya, sehingga syubhat-syubhat yang muncul diberikan oleh ulama jawabannya. Itu agama kita semua, dipelajari. Ya, kita jangan tidak peduli dalam bab ini. Ya, satu tadi caranya, yafham wa yufhim. Yang kedua, ayyamal bi muqtadaha. Perkara kedua, dalam mewujudkan yang ketujuh tadi, dia amalkan apa yang menjadi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi dipraktekkan tauhid, tauhid dipraktekkan dalam kehidupan. Jangan mudah tertipu. Umat sekarang mudah tertipu. Ada dukun perempuan, wah sudah digadaikan akidahnya. Ada yang mengatakan wali, Masya Allah. Karena kan lagi viral tuh. Harus jeli. Dan ilmu itu ketika Allah berikan pada diri kita dan betul-betul ilmu, itu akan membuahkan refleks ilmu yang bagus. Apalagi masalah tauhid. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapati di Syam pegawai negara kerajaan kalau menghadap rajanya itu sujud. Maka Mu'adz bin Jabal bergumam, ini orang kayak gini kalau orang hadap sujud, Rasulullah lebih pantas untuk diberikan sikap ini. Begitu datang ke Madinah, sujud Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah SAW. Apa Nabi mengatakan ahlan wa sahlan, gembira begitu disujuti, kasih sendalnya supaya dicium begitu? La. Tauhid Nabi, la ilaha illallah tertanam kuat pada jiwa Nabi, muncul langsung refleks menanggapi kejadian Mu'adz tersebut, mengatakan mahana ya Mu'adz, apa yang kamu kerjakan ini? Maka Nabi marah, lau kuntu amiran ahadan ayya'buda li ghairillah la amartul mar'ata an ta'buda li zawjiha. Kalau boleh aku perintah orang sujud kepada selain Allah, tentu istri saya perintah sujud sama suami. Tapi karena sujud itu ibadah, nggak boleh diberikan kepada selain Allah, wa hatta kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Ilmu itu kan ketika bersikap dituntut keluar. Jangan ketika dikagumi apa sampai diibadahi dari selain Allah kok mau. Gitu, Masya Allah. Maka ketika ada orang mengatakan hada masa Allah wasita kepada Rasul, ya Rasulullah, hada masa Allah wasita, sesuatu ini terjadi karena kehendak Allah plus kehendakmu. Marah Nabi SAW. Aja'altani lillahi niddan qul masya Allah wahdah. Kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ucapkan ini terjadi hanya karena kehendak Allah saja. Begitu ilmu yang Allah tanamkan pada jiwa Rasulullah. Jangan gak membuahkan. Jangan kita hafal Quran, baca Quran, tapi perbuatan kita dilaknat oleh Al-Quran. Diamalkan tuntutan kalimat ini. Ya, maka manusia harus menjaga dua hal ini. Dua perkara ini diperhatikan. Satu, al-iradah, keinginan. Orang itu kalau punya keinginan biasanya gelap mata.
pengen punya uang, pengen punya modal, lupa riba, terabas saja. Udah begitu. Masya Allah. Lihat kisah Adam alaihissalam. Adam itu sudah orang yang paling berilmu, manusia yang paling sempurna. Adam itu Allah perintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi sajarah. Kata Allah, wahai Adam, tinggal di surga sama istrimu, makan semuanya boleh kamu konsumsi, kamu nikmati, karena semua yang ada di surga akan membuat kamu kekal. Nggak ada, semakin dimakan semakin sehat, semakin bagus, setiap hari semakin tampan, semakin kuat, semakin sempurna di surga. Wala taqrabu hadhihi sajarah, cuman jangan dekati satu pohon ini. Pohon ini malah bikin gak kekal kalau dimakan buahnya. Dibalik sama iblis. Nah, iblis itu namanya iblis. Dibalik, dikesankan kepada Adam. Katakan sama iblis, setelah diberi was-was kepada Adam, sehingga mau ditelanjangi Adam ini ibaratnya sama istrinya, sampai iblis mengatakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi sajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, Rabbmu melarangmu dari makan buah di pohon ini karena Allah nggak ingin kamu jadi seperti malaikat atau orang-orang yang kekal. Coba dibalik itu. Jadi yang semua dikonsumsi bisa kekal malah dikesankan tidak kekal. Pohon yang dilarang tadi ini yang bikin kamu kekal. Kenapa dilarang oleh Allah kamu makan buah pohon ini? Karena kamu supaya nggak jadi seperti malaikat dan tidak jadi orang yang kekal. Lah karena ingin kekal, nggak mau keluar dari surga, dikonsumsilah pohon itu. Ditipu sama setan. Dari sisi mana? Keinginannya, ingin kuat pokoknya di surga, enak, nikmat. Enak, bayangkan aja udah enak ini, nggak pernah masuk. Apalagi Adam yang sudah tinggal di sana. Ingin sekali, nggak ingin apa? Ingin sekali kekal, tetap di surga. Akhirnya dimanfaatkan keinginan iradah tadi oleh iblis untuk menggelincirkannya. Lah tergelincir Adam itu. Lah kita ini nggak ada seludahnya Adam. Begitu sudah keluar dari surga, turun ke dunia, istrinya hamil. Dekatin juga sama iblis. Saya sudah sukses keluarkan kamu dari surga, sekarang istrimu hamil. Kalau kamu nggak taati saya wahai Adam, kamu tahu sendiri nanti, bayimu itu akan bermasalah. Kodro lahir bayi pertama meninggal, hamil lagi bayi kedua meninggal, semakin khawatir, mati. Pengen punya anak, pengen punya keturunan. Hamillah yang ketiga ini, datangi sama iblis. Lihat tuh, padahal semua dengan takdir Allah, semua ujian dari Allah. Kata iblis, lihat itu ada. Sekarang kamu taat sama saya apa enggak? Kalau kamu nggak taati saya, ini istrimu hamil tua. Nanti saya akan bikin bayinya itu bukan bentuk sepertimu. Saya bikin seperti binatang, punya tanduk sehingga melahirkan, nanti tanduknya membelah perut istrimu. Wah, begitu pokoknya, ditakut-takuti. Mikir kan gitu. Pertama mati, saya ketika ditolak mati. Terpengaruh dia, karena khawatir anaknya seperti yang diancamkan oleh iblis. Akhirnya ditaati iblis ini sama Adam. Namanya anakmu itu Abdul Haris, dikasih nama Abdul Haris. Kejadian kemaksiatan Adam ini, apa? Kesalahan Adam ini, taat sama iblis. Dari pintu mana? Khawatir, ingin dan khawatir. Lihat dalam surat Al-A'raf terakhir itu, walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma tawassaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih
Falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minas syakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'allahu amma yusyrikun. Ketika ini ayat ini sepakat oleh para ulama ahli tafsir tentang kisahnya Adam. Nanti kalau lahir anak saya sehat ya Allah, saya akan menjadi orang yang bersyukur. Ketika lahir anaknya sehat, malah dijadikan sekutu bagi Allah. Bagaimana bentuk menjadikannya sekutu? Taat sama iblis ketika diancam tadi untuk bayinya diberi nama Abdul Haris. Karena Al Haris itu gelarnya iblis. Abdul Haris berarti hambanya Al Haris. Itu bentuk kesyirikan secara lafaz. Meskipun para ulama ini tidak berbentuk syirik tapi maksiat. Jelas ya? Nah, maka dari sisi keinginan, rasa khawatir dijaga. Coba, karena keinginan-keinginan melalui keinginan kita ini kita diseret oleh iblis untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang kedua. Jadi ayyamal bimuqtadhaha. Dilakukan tuntutan. Kita sudah kenal la ilaha illallah, dipraktekkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai lagi berbuat syirik. Jangan ada kesyirikan di dalam diri kita, keluarga kita. Didakwahkan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga, ayyuhadzira wa ayyajtaniba ma yunaqiduha. Hendaklah memperingatkan diri dan orang lain menjauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Berarti wajib belajar apa itu? Nawaqidul Islam, pembatal Islam, dan itu banyak sekali. Pembatal Islam sangat banyak. Kadang-kadang seorang muslim sudah batal Islamnya wa huwa la yashur, dia tidak sadari karena jauhnya dari agamanya, dari ilmu. Maka dipelajari. Syekh Muhammad sudah mengumpulkan pokok-pokok yang sering terjadi dan disepakati itu sebagai pembatal Islam dalam 10 pembatal Islam. Ada kitabnya, Nawaqidul Islam, dipelajari untuk bekal kita masing-masing. Ini ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Antum duduk di bangku kuliah belajar ilmu dunia dengan biaya yang mahal saja mampu, masa sampai nggak kenal Allah? Apa diberi utur itu nanti seperti itu? Nggak ada biaya. Datang ke sini ada yang minta uang 100.000, 50.000 ada? Nggak ada. Pulang dikasih makan. Kayak saya ngaji di Saudi sana enak aja. Daurah dikasih kitab, kasih ilmu, dikasih makan. Nah, ini mirip di sini, masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya, sudah enak datang, tempat sejuk, nggak kehujanan, dapat ilmu. Ya, dikasih makan, nanti pertemuan depan dikasih amplop, ya kan? Amplop aja loh, nggak ada isinya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ayyujahida tilata hayatihi sayatinal jinni wal insi fi tsabati 'alaiha bal ayyujahida nafsahu fi ayyi yantiqa biha fi akhir lahdatin min hayatihi. Perkara yang keempat dari poin yang ketujuh, hendaklah berjuang sungguh-sungguh sepanjang hidup. Itu namanya istiqomah. Berjihad, berjuang sungguh-sungguh sepanjang hidup untuk menghadapi setan-setan baik dari kalangan jin dan manusia yang akan menghembuskan fitnah demi merusak kalimat la ilaha illallah. Jangan merasa aman dari godaan setan. Al hayyu la ya'manu minal fitan. Orang itu kalau masih hidup nggak boleh merasa aman dari fitnah. Harus waspada terus. Ya. Supaya dia tetap kokoh di atas kalimat ini. Bahkan dia harus berjuang menghadapi nafsunya sendiri, berjuang sekuat tenaga agar di saat akhir dari hidupnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Berjuanglah di menit atau detik terakhir kehidupan kita sebelum menghembuskan nafas kita,
supaya kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka seorang muslim ahli tauhid, dia berjuang secara fisik dan secara makna. Secara fisik dia betul-betul cari ilmu, dia betul-betul wujudkan kalimat tauhid dalam kehidupannya. Secara makna enggak henti-hentinya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keteguhan hati kokoh di atas kalimat ini ilal mamat, sampai kematian menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahi Rabbmu sampai menjemputmu kematian. Demikian ya poin-poin yang bisa kita pelajari dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah golongkan sebagai majelis yang majlisul ilm, taman dari taman-taman surga yang Allah utus para malaikatnya bermajlis bersama kita, turun sakinah, ketenangan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala, dan majlis yang orang duduk di dalamnya meskipun dia bukan penuntut ilmu secara asal tidak akan pernah merasa rugi dan celaka dengan bergaul dan berteman dengan orang-orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum